selamat pagi. Salam berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan mulai pada hari Rabu. Nah, pada hari Rabu kita sudah membahas sedikit mengenai materi teks biografi. Nah, yaitu mengenai ciri-ciri dan struktur teks biografi. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita tersebut, yaitu khususnya pada topik menemukan pola penyajian dalam teks biografi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah kamu mempelajari materinya diharapkan mampu untuk menemukan pola penyajian teks biografi. Untuk itu, silakan kamu simak video pembelajaran berikut ini. Pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi terbagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung atau tersurat, artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung dalam teks tersebut. Sedangkan yang kedua adalah sebaliknya, secara tidak langsung atau tersirat. Nah, dalam penulisan penyajian karakter unggul tokoh dalam secara tidak langsung ada 3 bagian. Yang pertama, penulis mendeskripsikan cara tokoh menghadapi permasalahan atau kesulitan yang dihadapinya. Lalu yang kedua, penulis menuliskan dialog tokoh. Lalu yang ketiga, tokoh lain menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh tersebut. Berikut ini adalah contoh penyajian pola karakter unggul tokoh secara langsung. Nah, perhatikan contoh berikut ini. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, dalam kutipan tersebut, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bangsa Indonesia. Selanjutnya, contoh pola penyajian secara tidak langsung. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, mendeskripsikan cara tokoh menghadapi permasalahan atau kesulitan yang dihadapinya. Jadi, tidak dituliskan secara langsung. Pada contoh ini menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh tersebut. Penulis hanya menyajikan karakter unggulnya dengan mendeskripsikan bagaimana cara ia menghadapi permasalahan keuangan yang sedang dihadapinya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham apa perbedaan pola penyajian tersirat dan tersurat? Oke, kita akan lihat satu contoh lagi secara tidak langsung atau tersirat. Nah, ini dari biografi Djorsa. Nah, tokoh lain menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggulnya. Nah, perhatikan kutipan biografinya. Semua anak mama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nels. Nah, melalui kutipan di atas, Mama Nels, ibunya Djorsa, menyatakan bahwa anak-anaknya termasuk di dalamnya Djorsa adalah anak-anak yang mengerti keadaan orang tuanya. Nah, itulah dia perbedaan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik ya anak-anak. Oke, berdasarkan contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi dapat kita simpulkan bahwa pola penyajian secara langsung atau tersurat, pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat yang disampaikan penulis untuk menentukan karakter unggul tokoh. Sedangkan pola penyajian secara tidak langsung atau tersirat
Pembaca harus memahami isi bacaan dan makna tersirat yang disampaikan penulis untuk menentukan karakter unggul tokoh tersebut. Oke, untuk tugasnya kalian akan menganalisis karakter unggul dan pola penyajian dari teks biografi yang ada di halaman 221 yang berjudul Komikus Indonesia yang mendunia, yaitu Ardian Syaf. Berikut ini adalah contoh cara kalian menganalisis teks biografi Ardian Syaf. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan. Apabila keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap